Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow. Meskipun bullish tapi rasanya masih bearish ya. Bitcoinnya masih tertahan di angka 76.000. Tapi si hari ini cukup warna hijau dibandingkan di kemarin ya. Di angka 74, 75 ribuan ya. Tapi masih koreksi dibandingkan 3 minggu yang lalu ketika harga Bitcoin udah stand di atas 82, 84 ribuan dolar. Nah, ini memang kalau kita lihat kalender halving Bitcoin ya di tahun ini itu adalah tahun koreksi untuk Bitcoin. Tahun 2026, 2027 adalah tahun sideway atau koreksi untuk si Bitcoin sendiri. Karena memang biasanya dampak setelah halving Bitcoin itu benar-benar berasa banget. Kalian perhatikan aja di halving Bitcoin kedua tahun 2016 ya, terjadi yang kedua itu tertingginya 2017. Artinya 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020 tertingginya 2021. Halving Bitcoin keempat tahun 2024 tertingginya tahun kemarin, tahun 2025, yang mana Bitcoin pada saat itu di atas 124 ribuan dolar. Gila banget ya. Dan tahun ini adalah biasa tahun koreksi 2006, 2007 dan 2008 itu biasanya bangkit karena memang terjadinya halving Bitcoin, dan 2029 ya biasanya kencang banget karena dampak 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin. Makanya perlu kalian catat halving Bitcoin selanjutnya ya di tahun 2028. Nah, terus yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa Bang yang enak selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, Toko Kripto, Pintu, Trip, Peluang, Ajaib Kripto, dan banyak beberapa exchange lokal yang sampai dengan saat ini saya gunakan dan enak banget. Selain itu juga saya pakai exchange luar seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget Bang? Enak banget, rate-nya juga 0%. Kemudian untuk store tetap bisa gunakan peer-to-peer, dan enaknya lagi kalau kalian pengen dapat Pi Network gratis ya senilai Rp500.000 atau kurang lebih 30 USDT atau 30 dolar, klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 30 USDT atau senilai Rp500.000. Selain itu juga kalian subscribe channel ini karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan kotak misteri tersebut adalah subscribe channel ini. Klik di deskripsi video dan kalian bisa lihat ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri dalam bentuk Pi Network. Nah, lumayan banget ya. Selain itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang kotak misteri otomatis Pi Network itu klik aja di deskripsi video ini ya. Dan enaknya di Bitget itu nggak ada namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan, maintenance, dan sebagainya. Enak dan lancar aja sih menurut saya pakai Bitget ini selama dari 2021. Berarti udah 5 tahun lebih saya pakai Bitget ini. Enak aja ya. Oke, seperti biasa hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi sangat banget beresikonya. Nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang sangat banget beresikonya ya. Oke, yang kita bahas adalah tentang Pi Network. Oh, banyak banget Bang, tolong update terbaru dong tentang Pi Network. Oke, kita ulas ya. Tapi tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena lingkungan adalah di kalian sendiri. Karena bermain aset kripto sangat-sangat banget beresikonya ya. Dan kalau kita lihat di sini, harga Pi Network adalah 0,15 dolar. Dan mereka sudah listing di beberapa cek besar termasuk di bulan Maret ya. Itu mereka baru saja listing di Kraken. Kraken ini adalah salah satu exchange terbesar di dunia. Dan selain itu juga mereka sudah banyak exchange yang menerima dari Pi Network, termasuk ada di Bitmart, Lbank, Exit.com, bahkan ada di OKX dan di Bitget ya. Jadi sudah ada di Bitget juga. Pi Network ini salah satu exchange yang support terhadap Pi Network karena memang bebarengan ketika mereka open mainnet di Februari 2025 lalu. Nah, salah satu exchange yang menerima atau melistingkan Pi Network adalah si Bitget dan si OKX ya. Kemudian kalau kita lihat sirkulasi supply emas saat ini udah 10 miliaran pi dengan maksimal supply ada 100 miliar. Nah, ini yang harus dikurangi ya. Total supply-nya ada 100 miliar. Jadi semakin kesini semakin banyak yang dibuka mainnetnya ya. Ya termasuk ada yang dibuka di 2026, ada yang dibuka 2027, bahkan ada juga di tahun-tahun selanjutnya. Jadi ya semakin dibuka biasanya harganya semakin menurun karena banyak yang mereka wajar sih ya. Mereka sudah melakukan penambangan sudah lama dari 2019, 2020 dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah di mainnet, sudah bisa diperdagangkan, ya pasti ada yang ingin mereka jual dan lain sebagainya, ataupun ada yang ingin menahannya. Jadi wajar sih namanya fluktuasi market, ada yang ingin dijual ataupun ada yang ingin mengholdnya atau menahannya. Dan itu berdampak buat harga dari Pi. Ketika supply-nya dibukakan jadi tetap bertambah circular supply-nya, yang mana mereka memiliki supply adalah 100 miliar Pi, yang itu yang harus dilakukan pengurangan atau dibakar. Biasanya kalau dalam dunia aset kripto itu ada namanya burn
atau pembakaran atau pengurangan supply. Seperti Shiba Inu di tahun 2021 mereka membakar 50% dari total supply mereka, dan itu berdampak banget pemompaan terhadap sebuah token tersebut. Makanya salah satu menurut saya sih adanya sistem pembakaran yang terjadi terhadap Pi network tersebut ya. Dan ini ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui termasuk dari P-Core Team. Oke, kalau kita lihat di sini di pemilihan sebelumnya di pertengahan Mei kemarin, ya semua node mainnet diwajibkan untuk menyelesaikan peningkatan protokol 23 paling lambat tuh di tanggal 15 Mei 2006, dan memang di sini peningkatan itu cukup lama dibutuhkan karena memang penyesuaiannya cukup lumayan lama ya. Upgrade mereka sampai setiap bulan selalu ada gitu ya, pembaruan protokol terhadap network tersebut. Nah, kita lihat di sini ada berikut adalah pembaruan jaringan bulan lalu, yaitu di bulan April ya, lebih dari 100.000 pioneers itu telah diverifikasi KYC dan lebih dari 30.000 telah bermigrasi ke mainnet. Ya, ini pencapaian yang luar biasa terjadi di bulan kemarin. Karena memang lebih dari 18.100.000 ya, 18.100.000 lebih yang sudah melakukan KYC dan sukses ya, sudah melakukan verifikasi dan berhasil. Bahkan lebih dari 16,7 juta ya yang sudah migrasi mainnet. Jadi pencapaiannya benar-benar luar biasa itu terjadi di tahun 2026 ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pengembang dan kreator pipe kini itu dapat memanfaatkan basis pengguna Pi Network yang masif dengan lebih dari 60 juta pelopor terkait melalui cara mudah membawa aplikasi buatan AI eksternal mereka ke jaringan distribusi nyata dan ekosistem utilitas Pi melalui Pi App Studio ya. Bahkan kreator yang bisa jadi pengembang teknis atau orang produk non teknis itu dapat membangun aplikasi menggunakan platform seperti CodeX ya, Code, kemudian Replit, Cursor, Lovable atau alat pengodean berbantuan AI lainnya. Jadi lalu menggunakan Pi App Studio untuk mengkonversi aplikasi tersebut menjadi Pi Apps ya. Ini beberapa video singkat yang di-share oleh P-Core Team ya. Itu mengubah persamaan bagi para kreator. Jadi AI sudah bisa membantu orang menghasilkan aplikasi dengan cepat. Bagian yang lebih sulit adalah distribusi dan mengubah aplikasi tersebut menjadi produk yang benar-benar digunakan orang. Bahkan Pi saat ini membantu menutup kesenjangan itu. Daripada membangun infrastruktur dari nol, kreator dapat menghubungkan aplikasi mereka ke ekosistem yang sudah ada dengan pengguna. Kemampuan pembayaran, verifikasi identitas, infrastruktur manusia terdesentralisasi, dan alat tingkat platform yang sudah siap. Bahkan fitur ini juga membuat proses ide aplikasi pengguna menjadi lebih cepat ya. Karena ide-ide kalian terlalu bagus untuk dilihat, jadi coba kalian bisa lihat di PF Studio saat ini. Saat ini jika kalian seorang pengembang pipe atau mengenal seorang yang sedang membangun aplikasi dengan AI dan membutuhkan distribusi, jadi kalian bisa lihat di PF Studio untuk mengkonversi aplikasi bantuan AI menjadi Pi Apps dan mengakses pengguna infrastruktur serta peluang monetasi ekosistem dari Pi tersebut ya. Jadi memang bermanfaat banget dalam pembaruan di Pi App Studio mereka. Nah, kemudian banyaknya akun yang nggak resmi. Nah, akhirnya P-Core Team membeberkan akun founder mereka yang resmi ya. Nah, kita lihat di sini ada akun X-nya dari Nicholas Kokalis ya, ini akun resmi mereka, kita follow deh ya. Nah, kemudian juga di sini ada Cheng Diaofan, ini akun resminya. Jadi bukan yang abal-abal dan mengatasnamakan dan sebagainya. Ini bahkan mereka share ya di official medsos dari P-Core Team atau dari Pi Network sendiri ya. Oke, kita lihat dari mynepi.com dari P-Core Team. Ya, AI sedang menciptakan gelombang baru pembuat. Jadi orang-orang mengubah ide menjadi aplikasi lebih cepat dari sebelumnya. Tapi kebanyakan pencipta itu masih menghadapi masalah yang sering terjadi, yang sama setelah membangun. Bagaimana cara benar-benar itu menjangkau pengguna. Jadi di PF Studio saat ini kalian dapat membantu menutup kesenjangan tersebut. Jadi pencipta saat ini dapat mengambil aplikasi yang dibuat dengan alat pengkodean AI eksternal dan menghubungkannya langsung ke ekosistem dengan 60 juta lebih pengguna yang terlibat membayar integrasi tenaga kerja manusia terdesentralisasi infrastruktur tingkat platform. Jika kalian mengenal pembuat pengkode pipe, pencipta indie atau komunitas AI yang mencari distribusi dan pengguna nyata, bagikan ini kepada mereka. Jadi ini memang kearahkan untuk ke Pi App Studio mereka karena memang ini membantu banget terhadap ekosistem dari Pi. Nah, kita lihat di sini penghargaan besar untuk operator node mainnet yang telah melakukan upgrade terbaru Pi 23. Jadi sebagian besar node utama saat ini telah di-upgrade dan protokol diharapkan akan beralih ke V23 dalam waktu dekat ini. Ini adalah salah satu upgrade paling menantang hingga saat ini karena melibatkan berbagai upgrade subsistem dan optimalisasi yang memerlukan pemrosesan ulang data internal.
Jadi protokol 22, 23, kemudian 20 ke 24 dan proses dan ke 12 ke 26. Nah, kemudian dari P Core Team juga, untuk pertama kalinya OKX telah membuat Pi tersedia bagi jutaan orang di Amerika Serikat untuk platform mereka. Wah, keren banget nih, saat ini sudah tersedia di Amerika Serikat ya. Dan menambahkan titik akses lain ke ekosistem Pi bagi pengguna Amerika Serikat. Pi terus memperluas jaringan globalnya dari pioneers dan mitra serta memperkuat partisipasi ekosistem, utilitas, dan adopsi pengguna nyata di seluruh dunia. Jadi lebih banyak pengguna dan jaringannya semakin lebih kuat ya. Kemudian kalau kita ulas di sini, ketika Cheng Diaofan hadir dalam konsensus 2026 di Miami, termasuk dari Nicholas Kokalis juga, founder dari P-Network juga hadir, yang mana di situ mereka mempresentasikan dengan menyesuaikan Web3, AI, dan blockchain untuk utilitas ya, termasuk membahas bagaimana token itu dapat diberlakukan sebagai alat yang dapat mendukung akuisisi pengguna, keterlibatan produk, dan utilitas jangka panjangnya. Termasuk juga di sini founder dari Pi, Nicholas Kokalis juga membahas tentang bagaimana sistem tersebut dapat memverifikasi partisipasi manusia sesungguhnya tanpa memerlukan pengungkapan informasi pribadi yang tidak perlu. Jadi panel tersebut membahas pertanyaan inti untuk era AI saat ini ya. Nah, yang terbaru, mereka secara resmi baru saja listing di Bitfont App ya. Jadi kalau misalnya lihat saat ini mereka membuka atau melistingkan perdagangan Pi Network yang mana di tanggal 25 Mei ya. Apakah bakal terjadi pemompaan? Bahkan mereka bagi 1000 Pi untuk 10 pengguna, dan ini salah satu penambahan bursa atau exchange yang menambahkan Pi Network di dalamnya. Ini salah satu pencapaian yang lumayan biasa di bulan Mei atau di kuartal kedua, karena kuartal kedua itu masuknya di bulan April, Mei, dan Juni. Dan di bulan April ini mereka baru saja listing di Bitfont.app. Wow, oke, kita tunggu aja apakah bakal terjadi pemompaan di tanggal 25 mendatang, atau nextnya di bulan Juni mendatang. Kita tunggu aja ya. Dan salah satu harapan yang kita nantikan adalah ketika mereka listing juga di Binance. Binance adalah salah satu exchange terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan kalian bisa lihat ya, di Februari 2025 mereka sudah membuat vote ya agar Pi listing di Binance tersebut. Itu bukan dari komunitas tapi dari bursa Binance sendiri ya yang membuat vote-nya tersebut. Bahkan vote-nya lebih dari hampir 90%, 86% kalau nggak salah ya. Yang mana mereka menyetujui agar Pi listing di sana. Kita tunggu aja apakah bakal terjawabnya di tahun ini. Yes, kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan diori. Kenapa? Karena mengenai keuangan adalah dari kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tenang dan santuy. Terima kasih.